بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengkaji atau membacakan kitab ini ya. Kitab Tabsiratul Anam fil Huquq fil Islam. Ya. Kitab Tafsiratul Anam bil Huquq fil Islam karya Syekh Saleh Taha Abu Islam rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat bagus, membicarakan tentang hak-hak di dalam Islam, entah itu hak Allah, hak Rasul, hak agama, hak ilmu, hak masjid, ya, dan berbagai macam hak. Dan akan kita kaji di pagi ini hak berkaitan tentang orang yang sakit, karena kita sekarang musim sakit ya, di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini juga sebagai bentuk hiburan dan juga bagaimana sikap seorang muslim terhadap saudaranya yang sakit. Baik, para jemaah sekalian, kita tampilkan ya kitabnya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-haqqu ats-tsamin wa ats-tsalathun. Hak yang ke-38, hakul marid, hak terhadap orang yang sakit. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita yang sakit. Beliau mengatakan, ibadallah, موعدنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحق الثامن والثلاثين من سلسلة الحقوق في الإسلام. Wahai para hamba Allah, bahasan kita di hari ini insyaallah ta'ala yaitu hak yang ke-38 dari silsilah pembahasan hak-hak di dalam Islam. Atadruna ma huwa ya ibadallah? Apakah kalian tahu apa hak itu wahai hamba Allah? Huwa haqqul marid, yaitu hak orang yang sakit. Yani hak orang yang sedang sakit. Beliau mengatakan ibadallah, an-ni'amu allati yataqallabu fiha al-insanu. Saudaraku para hamba Allah, bahwa nikmat-nikmat yang silih berganti manusia mendapatkannya, ya, kulluha minallah, semuanya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kulluha minallah. Yaqulullahu azza wa jalla, dalam hal ini Allah azza wa jalla telah berfirman, atau Allah azza wa jalla berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, ya, dan semua yang ada pada kalian berupa nikmat, maka semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi nikmat-nikmat Allah sangat banyak, dan semua yang ada pada kita berupa nikmat semuanya datang dari Allah. Fa ni'amullahi 'alaina katsiratun jidda, ya, nikmat-nikmat Allah atas kita banyak sekali. Qala ta'ala, Allah ta'ala telah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, kalau kalian menghitung nikmat Allah maka tidak akan terhitung. Banyak sekali nikmat Allah. Wa as-sihhatu wal 'afiyah min ni'amillahi al-'azima 'alaina. Seperti nikmat sehat, nikmat al-'afiyah, itu di antara nikmat Allah yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Walati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu rabbahu daiman. Yang mana Rasul SAW senantiasa mohon kepada Allah nikmat itu. Jadi nikmat sehat, nikmat afiah.
ya, Nabi selalu memohon kepada Allah. Fayaqul, di mana Nabi SAW membaca doa, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, ya. Artinya, ya Allah, berilah kenikmatan dengan melalui pendengaran kami, wa absarina, dan juga penglihatan kami, wa quwwatina, dan juga kekuatan kami, ma ahyaitana, selama Engkau hidupkan kami, ya Allah. Ya, jadi Nabi memohon kepada Allah agar diberi kenikmatan berupa pendengaran, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, ya, nikmat kekuatan, ya. Terutama ini para pemuda yang memang puncak keemasan dalam hal kekuatan, ya, kuat fisiknya, kuat segalanya. Pemuda harus syukur kepada Allah. Makanya kata Nabi, banyak orang yang lalai dan antara nikmat ini, ya. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Lalu Nabi mengatakan dalam doanya, waj'alhu al-waritha minna, waj'alhu al-waritha minna, dan jadikan itu, wahai Allah, ya, sebagai warisan dari kami, ya. Ini jadikan itu adalah sebagai peninggalan kami yang baik. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan jadikan, ya Allah, dia balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Wansurna 'ala man 'adana, dan tolonglah kami, ya Allah, untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami, ya Allah. Wala ta'jal musibatana fi dinina. Ini perhatikan doa yang ini nih. Wala taj'al musibatana fi dinina. Artinya, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama. Subhanallah, ya. Karena musibah-musibah dunia kadang bawa kebaikan, berjemaah. Musibah-musibah dunia itu membawa kebaikan, ya. Tapi kalau musibah agama itu enggak ada yang baik. Karena musibah agama maknanya apa? Kesesatan. Musibah agama maknanya kesesatan, ya. Jadi tidak ada kebaikannya. Maknanya kalau orang diberi musibah berupa musibah dalam urusan agama, artinya penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran. Itu musibah dunia, musibah agama. Adapun musibah dunia seperti sakit dan semisalnya, terkadang orang dengan sakit Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya dengan sakit. Tapi dengan dunia Allah berikan kesesatan, itu betul-betul musibah. Makanya Nabi doanya di sini, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami dalam urusan agama, ya Allah. Lalu yang kedua lagi indah sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya, dan janganlah kau jadikan dunia, ya Allah, akbar hammina, ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan kau jadikan dunia, ya Allah, yakni perhatian kami menjadi perhatian kami yang paling besar, ya. Jadi jangan sampai kami disibukkan dalam perhatian kami hanya kepada dunia, ya. Karena orang yang tersibukkan dengan dunia jelas akan lupa akhirat, para jemaah. Maka Nabi doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Yang ini kucingnya, sayang. Sayang. Sudah, kandangin aja, kandangin. Musibah ini. Kandangin aja. Ayo. Baik, lanjutnya. Kucing mengganggu saja. Mana tadi? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia, ya Allah, jadi menjadi pusat perhatian kami, ya. Lalu wala mablagha ilmina. Jangan pula kau jadikan dunia, perhatikan ini, wala mablagha ilmina. Jangan pula kau jadikan dunia, wahai Allah, menjadi ilmu yang tertinggi bagi kami. Yani ilmu dunia, ya,
menjadinya ilmu yang paling tinggi. Artinya alim, mengetahui tentang dunia namun jahil tentang akhirat. Na'udzubillah. Dan ini sifat orang-orang kafir. Ya'lamuna dahiran minal ayati dunya wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka alim tentang urusan-urusan yang nampak dari urusan dunia, namun mereka lalai tentang akhirat. Yani mereka lalai tentang agama. Maka kita baca doanya wala mablagha ilmina. Dari mulai sini ya. Nah, ini yang paling penting nih. Nah ini dia. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Lalu ini juga penting nih. Nah, apa di sini? Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya. Dan jangan kau kuasakan kepada kami wahai Allah orang yang tidak sayang sama kami. Subhanallah. Pemerintah itu kan penguasa. Jangan kau kuasakan, jangan kau kuasakan kepada kami ya Allah penguasa yang tidak sayang pada rakyatnya. Ya. Kalau sekarang kita barangkali dikuasai oleh orang yang tidak sayang pada rakyat, ya banyak-banyak doa ini. Ya. Ini doa yang sangat indah, coba dihafal ya. Doa ini nih, dari mulai ini. Nah, dari mulai sini nih. Ya, kita ulangi doanya ya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Sampai sini. Baik. Kemudian Syekh mengatakan rahimallahu taala, ibadallah, wahai saudaraku para hamba Allah, wa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nas'alallaha daiman as-sihhata wal afiyah. Ya. Yang ini siarannya bagus enggak? Iya, bagus. Hah? Iya. Sudah dicek? Sudah. Baik. Wa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nas'alallaha daiman as-sihhata wal afiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memohon kepada Allah selamanya daiman, yakni terus memohon as-sihha wal afiyah, yakni sehat dan afiyah. Ya. Yani Nabi SAW memerintahkan kepada siapa? Kepada Abbas, paman beliau. Ya. Namun perintah Nabi kepada Abbas ini ya termasuk juga kita sebagai umatnya. Bukan hanya kepada Abbas, tapi kepada kita juga selaku umat beliau. Ya. Di mana kata Nabi SAW kepada paman beliau, ya, ya Abbas, ya amman Nabi, akthar atau akthir minad du'a bil afiyah. Ya, perbanyak wahai Abbas, pamannya Rasul, berdoa memohon kepada Allah, ya, memohon afiyah. Ya, memohon afiyah. Afiyah itu keselamatan, sehat, selamat, afiyah. Juga dalam hadis ini nanti akan kita baca hadisnya. Taib faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sallallahu al-'afwa wal 'afiyata. Sallallahu, perhatikan hadisnya. Ya. Sallallahu al-'afwa,
mohonlah kalian kepada Allah al-afwa, ampunan atau pemaafan dari Allah, wal afiyata, dan juga afiyah, keselamatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan minal afiyah. Karena sesungguhnya seseorang tidaklah diberi yang paling baik oleh Allah setelah keyakinan daripada al-afiyah. Jadi al-afiyah ini pemberian Allah yang terbaik setelah yakin ini keimanan kepada Allah. Ya. Ini syahidnya di sini mana? Segi pendalilan kita terhadap pembahasan bahwasanya Nabi memerintahkan kita selaku umatnya untuk senantiasa mohon as-sihah wal afiyah kepada Allah. Ini dia, salullah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Ya. Baik. Kemudian di sini waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abbas amman Nabi akthir, wahai Abbas, wahai pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthir min ad-du'a bil afiyah. Ya, ini dia. Naam. Ya Abbas amman Nabi akthir min ad-du'a bil afiyah. Wahai Abbas pamannya Nabi, perbanyaklah doa al-afiyah, memohon kepada Allah afiyah. Oleh karena itu ibadallah, wa alamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa saudaraku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ya, idza ra'a, apabila melihat salah seorang kita mubtala bimaradin aw ghairihi, perhatikan, idza ra'a ahaduna mubtala bimaradin aw ghairih, ya, apabila salah seorang kita melihat orang yang diuji. Mubtalan ini mubtalan, ya, ini mubtalan artinya yang diuji. Bimaradin, baik dengan sakit, ya, aw ghairih, atau selain sakit. Nah, marad artinya sakit, atau ghairi, atau yang lain. Yang lain apa ya? Contohnya kecelakaan. An-naqula, kalau kita melihat orang yang diuji sakit atau yang lainnya, ya, yakni an-naqula, kita membaca. Ini dia bacaannya dihafal. Jadi ini doa ketika melihat orang yang terkena musibah, jemaah. Orang yang terkena musibah. Sekarang kita sering dengar, sering melihat orang terkena COVID, positif COVID, ya, itu musibah. Maka baca, alhamdulillahilladzi, baca doanya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin ini kurang, ya, ini bukan min, tapi ini mimman, ya, mimman, yang betul, ya, tolong dibetulkan, ini bukan min tapi mimman atau minman, khalaqa tafdila, ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi, segala puji hanya milik Allah, alladzi afani, yang telah menyelamatkan aku, mimma ibtalaka bihi, dari apa yang kau uji dengannya, ya. Ini artinya orang-orang telah diuji dengan ujian, sementara aku, ya Allah, engkau selamatkan. Orang diberi penyakit, aku disehatkan. Orang terkena COVID, aku selamat, misalnya. Demikian, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi. Lalu wa fadlani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau telah mengunggulkan aku dari kebanyakan di antara makhluk-makhluk yang telah engkau unggulkan aku tafdila, dengan beberapa keunggulan, kemuliaan, ya, keutamaan. Ya, karena kita diberi kesehatan oleh Allah. Maka ini syukur, jemaah. Dan orang kalau bersyukur, itu Allah akan tambah rezekinya, akan tambah kesehatannya, kan begitu. La in syakartum la azidanakum
Kalau syukur, Allah selamatkan. Dan di dalam hadis ini para jamaah sekalian, lengkapnya hadis ini kan kata Nabi, siapa yang melihat ya orang yang terkena musibah lalu membaca ini, dia akan diselamatkan. Ya, alhamdulilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Maka man qala dzalika ya, man qala dzalika, barang siapa yang membaca hal itu, yakni membaca ini doa tadi, alhamdulilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani, ya, alhamdulilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dibaca ini, maka lam yusibhu, perhatikan, lam yusibhu dzalikal bala'u. Ya, ini jaminannya jemaah. Maka tidak akan ditimpa bala tersebut. Dan bencana ini jemaah ya, yang dimaksud bencana, perhatikan di sini lafaznya sakit atau selain sakit. Ini maksudnya baik bencana dunia ataupun bencana agama. Ini kalau kita melihat ahli bid'ah, dia sesat menyimpang dalam agama, ini kebid'ahan dengan kesesatan. Maka bersyukur kita dengan membaca ini. Yani alhamdulilladzi afani mimma ibtalaka bi. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau yang telah Engkau selamatkan aku daripada orang yang diuji dengannya. Engkau jadikan aku ahli sunnah ya Allah, sementara orang Engkau jadikan ahli bidah. Bersyukur kita kepada Allah. Ya. Jadi ini musibah-musibah dunia termasuk juga musibah-musibah dalam agama. Kalau melihat orang yang sesat menyimpang, baca alhamdulilladzi afani hada mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, kata Nabi, orang baca itu lam yusibhu dzalikal bala. Baik, ibadallah, wal insanu fi hadhihi dunya yubtala bi sihha wal marad wa bis sarra'i wa dharra wa bil hasanati was sayyiati wa bil khairi wasyarr. Perhatikan di sini. Ini poin penting jemaah, ya. Perhatikan. Dan manusia fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, yubtala, diuji manusia di dunia ini. Memang dunia tempat ujian. Dunia tempat ujian. Diuji dengan apa? Bisihhati wal marad. Ya. Bisihhati wal marad. Dengan kesehatan dan juga dengan penyakit. Jadi sehat juga ujian, sakit juga ujian. Ya. Jangan dikira ujian hanya sakit saja. Ya. Sehat ujian, sakit juga ujian. Ya. Sakit juga ujian. Wa bis-sarra'i wad-dharra, dengan kelapangan dan dengan kesulitan. Kelapangan, ujian, wad-dharra. Ya. Kesulitan itu juga ujian. Wa bil hasanati wasayyiat, dengan kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini semua ujian. Wa bil khairi wasyarr, ya. Yang baik, yang buruk, semua ujian. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, wa balawnahum bil hasanati was-sayyiati la'allahum yarji'un. Ya. Dan kami uji mereka, kata Allah, dengan hasanat dan sayyiat, dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan-keburukan. Ini semua ujian. Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka itu kembali ke jalan Allah. Orang ketika ditimpa sakit, dia sadar betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa selama ini dia telah tinggalkan perintah-perintah Allah. Dia tinggalkan salat, dia tinggalkan baca Quran, dia tinggalkan bersedekah. Ketika sakit baru terasa para jemaah. Agar mereka kembali kepada Allah. Saat diuji dengan kesehatan, agar bersyukur, kembali kepada Allah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Perhatikan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum, dan kami uji kalian, kata Allah, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan, kata Allah. Ini surah Al-Anbiya ayat 35 ya, catat. Kalau ini Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat yang ke berapa ini?
ayat yang ke 168. Ya. Taib. Kemudian kata penulis rahimallahu taala, wal mu'minu as-sadiqu fi imanihi alladhi yu'min bi qada'illahi wa qadarihi walladhi idza ibtala bi sarra'i syakara wa idza ibtala bi dharra'i sabara. Perhatikan, ini luar biasa, ini kaidah para jemaah. Dan mukmin yang betul-betul pada imannya, yang imannya memang jujur, yaitu yang dia beriman kepada qada Allah dan qadarnya, kepada takdir, yaitu huwallazi, dialah mukmin yang apabila diuji bisarrai dengan kesenangan, diuji dengan kelapangan, diuji dengan yang nikmat-nikmat, syakara, dia bersyukur. Nah, ini kaidahnya. Diuji dengan yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, yang sehat-sehat, yang lapang-lapang, syukur dia. Sebaliknya wa idabtala bidharra, ya, apabila diuji, mendapat ujian, ya, dengan dengan kesulitan, maka dia sabar, bersabar. Ya. Ini bacanya dimajhulkan aja ya, yang fasih, yang sahih dimajhulkan. Idabtuliya, ya. Huwallazi idabtuliya bis-sarra'i, itu bacanya yang benar demikian. Ya. Jadi kata penulis, huwallazi idabtuliya bis-sarra'i syakara wa idabtuliya bidharra'i sabara. Ya. Yang apabila diuji dia dengan kelapangan dia bersyukur, dan yang diuji dengan kesulitan dia bersabar. Ya. Taib. Mana dasar atau dalilnya? Penulis membawakan hadis di sini. Ya, membawakan hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi, sangat mengagumkan urusan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu, ya, inna amrahu, sesungguhnya, ya, perkaranya orang beriman itu kullahu, semuanya khairun, semuanya baik. Enggak ada jeleknya orang beriman itu, gitu loh. Mau senangnya kek, mau sakit, ya, mau lapang, mau sempit, ya, mau susah, mau senang, mau bingung, mau lagi enak, pokok semua keadaan kondisinya orang beriman itu baik, enggak ada jeleknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan siapapun kecuali hanya orang yang beriman saja. Bagaimana itu? Kata Nabi, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa atau dia diberikan kesenangan, kelapangan, lalu bersyukur, maka baginya baik. Kesenangan itu menjadi baik baginya karena dia syukur. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan seandainya ditimpa sebaliknya, hal yang menyulitkan, lalu dia bersabar, maka itu baik baginya. Ya. Ini hadis yang luar biasa para jamaah sekalian. Hadis ini sangat agung sekali. Ya. Saya baca ulangi hadisnya ya. Di sini, ajaban li amril mu'min, mengagumkan, mengherankan, jadi mengagumkan di sini. Jadi ajib. Sangat mengagumkan perkara atau urusan orang yang beriman. Ya. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya perkara semua orang beriman, urusan orang beriman seluruhnya baik, enggak ada jeleknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan bagi siapapun kecuali hanya orang beriman. Nah, ini dia. In asabatu sarra'u syakara fakana khairun lah. Jika dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan dan bersyukur, maka baik. Kelapangan menjadi baik baginya. Sudah enak dapat pahala kan gitu, syukur. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lah. Fakana khairan lah. Ini kurang alifnya ya jemaah. Di sini khairan sama dengan yang di sini ya. Fakana khairan lahu. Ya. Jadi harus dimaklumi para jemaah ya. Kalau kurang huruf,
Kadang-kadang juga kalau salah baca itu enggak masalah. Ya, enggak masalah salah baca. Jangan karena salah baca dikritiki, ya, sesat pemahamannya dan semisal. Enggak. Orang yang fasih saja bahasa Arab belum tentu pemahamannya benar. Ya. Nah, jadi mohon dimaafkan ini kurang salah cetak atau semisal, atau kurang ya huruf. Seperti di sini tambahkan alif. Ya. Nah, di sini khairan, ya, bukan khairun tapi khairan. Baik, berikutnya. Fasahihu, maka orang yang sahih, ya, orang yang sahih itu diuji bisihati dengan kesehatannya, ya. Yani ayashkuru am yakfur, apakah dia bersyukur atau dia kufur. Nah, demikian pula wal marid mubtala bil marad. Demikian pula orang yang sakit diuji dengan sakitnya, dengan penyakitnya. Ya. Yani dia itu ayasbiru am yajza'u, apakah dia bersabar atau dia yajza'. Yajza'u yani keluh kesah ketika diuji dengan sakit. Maka ibadallah, walladhi dafa'ani lil hadithi an haqqil marid umurun. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah, kaum muslimin, barakallahu fikum, walladhi dafa'ani, yang mendorongku untuk membahas ya materi ini an haqqil marid, tentang hak orang yang sakit, umurun, ada beberapa hal yang mendorong aku menulis ini, kata Syekh. Al-amrul awal, yang pertama, anna kathiran minal marda la yasbiruna ala al-ibtila'i bil marad. Karena kebanyakan orang yang sakit itu mereka tidak sabar atas ujian sakit ini. Ya, fatarahum, maka kalian lihat, engkau lihat mereka bagaimana? Mereka berkeluh kesah, ya. Mereka yaj'una minal marad. Mereka yaj'una minal marad, keluh kesah dari penyakitnya. Wa yad'una ala anfusihim bil maut. Terkadang mereka doa atas dirinya dengan kematian. Wa hadha haram. Dan ini hukumnya haram. Misalnya dia mengatakan, ya Allah, penyakit ini berat sekali, sudahlah saya mati saja ya Allah. Yad'una ala anfusihim, ini haram. Nabi mengatakan, la tad'u ala amwalik wala amwalikum wala ala auladikum wala ala anfusikum. Jangan kalian doa menjelek, ya, atas diri kalian, anak kalian, harta kalian, jangan. Jangan doakan anak istri kita dengan kejelekan, ya. Jangan doakan harta kita dengan kejelekan. Jangan doakan jiwa kita, diri kita dengan kejelekan, ya. Ini diantara sebabnya kenapa penulis membahas masalah ini. Yang pertama apa tadi? Anna katsiran minal marda la yasbiruna 'ala al-ibtila' bil marad. Ya. Bahwa kebanyakan orang yang sakit enggak sabar atas ujian dengan penyakit ini. Ya, ini. Anna katsiran minal marda la yasbiruna 'ala al-ibtila'i bil marad. Ya. Fatarahum yajza'una minal marad. Ya. Kita saksikan mereka banyak yang keluh kesah dari penyakitnya. Ya. Wa yad'una di sini ala anfusihim bil mauti wa hadha haramun. Mereka doa atas dirinya mereka, yakni mendoakan buruk atas diri mereka dengan kematian. Ya Allah, matikan saja aku daripada sakit begini. Wa hadha haram. Baik. Ini yang pertama yang mendorong penulis membahas ini. Terus yang berikutnya, al-amru tsani. Al-amru tsani, ya. Sebab yang kedua, anna katsiran minal marda idza marida taraka as-salah wa hadha haramun. Ya. Bahwasanya kebanyakan orang yang sakit, ya, idza marida taraka as-salata, mereka meninggalkan salat kalau sakit. Wah, hadha haram, dan ini hukumnya haram. Banyak, ya, apalagi yang sakit-sakitnya parah gitu, ya, meninggalkan salat, padahal salat tetap wajib dalam kondisi apapun para jemaah. Jangan ditinggalkan. Sakit selama dia belum sekarat, salat wajib.
Jangankan yang sakit, kita lihat orang-orang yang safar ya, kita lihat banyak yang meninggalkan sholat. Kita lihat di pesawat, di kereta, di bis ya. Safar. Banyak yang sakit, apalagi alasannya sakit. Ini keliru. Anna katsiran minal marda idza marida taraka as-salata wa hadha haram. Berikutnya al-amru tsalits. Yang ketiga, anna katsiran minal marda idza ishtadda bihimul maradu huwa harwalu ila sahara wal kahana ya wal arafina wa hadha haram. Ya, perhatikan bahwa kebanyakan dari orang yang sakit, idza ishtadda bihimul marad, apabila sakitnya tambah parah, apabila mereka ditimpa sakit yang amat hebat, maka langsung mereka harwalu, berangkat ila sahara, ke tukang-tukang sihir ya, wal kihanah, dan para dukun-dukun ya, wal kihanah, para dukun-dukun, wal arafin, dan ke tukang-tukang ramal, wa hadza haramun, dan ini hukumnya haram ya. Ini, dan ini kenyataan para jamaah, banyak sekali kejadian hal seperti ini ya. Banyak orang yang sakit ya, idza ishtadda bihimul marad harwalu ila sahara wal, ini bacanya kihana apa kahana? Wal kahana ya, yang fasih kayaknya kahana. Al kahana, bukan al kihana ya. Kalau al kihana hanya pakai alif, tapi ini al kahana, dukun ya, perdukunan, wal arafin, dan tukang-tukang ramal araf. Wa hadza haramun bal syirkun wa kufrun. Ini hukumnya haram, bahkan syirik dan kufur. Jadi haram ini hukum secara umum jemaah. Lihat, penulis mengatakan haram ya, haram ya, haram. Ini umum, haram itu nanti bisa syirik, bisa bid'ah ya, bisa maksiat, itu haram. Jadi haram ini hukum umum ya. Baik. Kemudian al-amru ar-rabi'. Alasan yang keempat, al-amru rabi', anna katsiran minal marda fi maradihim la yad'una Allah li anfusihim bisyifa. Ya. Bahwa kebanyakan dari orang sakit pada saat sedang sakitnya itu mereka tidak doa kepada Allah untuk mereka kebaikan atau kesembuhan. Ya. La yad'una Allah, tidak berdoa mereka kepada Allah li anfusihim bisyifa, untuk diri mereka berupa kesembuhan. Nah, banyak, padahal itu doa mustajab. Orang yang sakit jemaah, orang pada saat kondisi sakit itu kondisi menderita dan doanya mustajab. Ya. Bal wa nasu anna du'a. Ya. Bahkan mereka lupa. Ya. Wa nasu anna du'a, mereka lupa bahwa doa yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Mereka lupa. Ya. Wa nasu anna du'a, bahwasanya doa, mereka lupa bahwasanya doa yanfa'u mimma nazala, bermanfaat doa itu terhadap bala musibah yang sudah turun, wa mimma lam yanzil, dan musibah-musibah yang belum turun, yakni menolak bala. Kalau sudah sakit diangkat dengan doa. Azab mau turun ditolak dengan doa. Doa luar biasa. Silahul mu'min dia. Senjatanya orang beriman doa. Ya. Baik. Lalu al-amru al-khamis, alasan yang kelima atau sebab yang kelima, wajadtu katsiran minal atibba illa man rahima rabbi. Aku dapati, kata penulis, kebanyakan dari para dokter ya, para ahli medis, para dokter, kecuali yang dirahmati oleh Allah ya, banyak di antara mereka itu la yarhamuna al-maridha fil kashfi alaih. Banyak yang tidak menampakkan kasih sayangnya kepada orang yang sakit pada saat memeriksa. Ini saya anjurkan, wahai para dokter ya, wahai para dokter,
orang yang sakit dengan bahasamu yang lemah lembut, dengan penjelasanmu yang penuh senyum, ini membuat separuh penyakit itu sembuh. Ya. Jangan dokter itu wajahnya sudah serem saja kayak Terminator. Datang orang sakit, kejam saja, serem. Saya apa? Ya, meneng. Ya. Terus kalau pasiennya bertanya, itu silakan, bahkan ditanya, silakan Pak, apalagi? Oh, ya ini, dan kasih harapan-harapan. Ada dokter yang kerjanya nyalahin saja. Oh, sampean salah sendiri, sampean gimana, sampean dasar sampean ini. Ya jangan Pak, sampean alah sampean Pak. Yo mangkane Pak sampean. Loh, kok gitu? Jadi dokter itu kalau datang dengan Masya Allah ya senyum, datang pasien senyum, silakan Pak, monggo, apa sakitnya Pak ini? Oh insya Allah khair, itu ndak apa-apa. Jadi sampean pokoknya apapun ndak apa-apa, ini Pak ya, ini obatnya ini. Gitu ya. Berarti ini poin bagus ini. Wajadtu katsiran minal attiba'i ila marhim rabbi la yarhamuna al-marid fi al-kashfi alaihi. Ya. Wa fi wasfi ad-dawa'ilah. Ketika menjelaskan obat juga, ya. Fi ijra' ba'dil amaliyati, ya, al-jarahiyah lah, atau ketika yakni mengurus, ya, misalnya melakukan operasi dan semisal, jemaah, ya, baik ketika memeriksa, ketika memberikan obat, ya, ketika operasi dan semisal, itu fatarahum la hamma lahum ila an yatahassalu 'ala al-mal min al-maridi al-miskin. Ini beberapa kasus mungkin, ya. Tidak memberikan perhatian kepada mereka, ya. Illa an yatahassalu 'ala al-mali min al-maridi al-miskin. Kecuali kalau memang sudah mendapatkan harta uang dari orang yang sakit ini, yang kasihan dia. Artinya jemaah sekalian, ada mungkin ya di antara beberapa kasus yang tidak diurus gitu kalau tidak punya duit atau kurang diperhatikan. Nah, ini tentunya bahkan harusnya sebagai seorang dokter, apalagi mungkin dokter yang praktek pribadi, ya, cobalah dibantu. Kalau ada yang sakit, nampak pasien ini miskin, kalau bisa gratiskan, ya. Antum ambil dari yang kayanya saja, yang kelihatan, ya, dengan sistem biaya silang barangkali. Demikian, semoga Allah memberikan keberkahan, ya. Kita tahu betul biaya kuliah kedokteran itu mahal, betul. Sayang ini kucingnya, kalau bisa dicekik saja. Cekik sudah. Musibah. Baik. Sampai mana tadi? Baik. Ibadallah, al-marid fil Islam sya'nuhu kabir. Wahai para hamba Allah, bahwa orang yang sakit di dalam Islam itu sangat besar sekali perhatian, ya. Jadi sangat besar sekali perkaranya, diperhatikan di dalam Islam, diatur tata caranya dan semisalnya, sampai ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Wa haqqu alaina ma'syaral muslimin 'azim, dan hak mereka wahai kaum muslimin atas kita sebagai seorang muslim itu haknya sangat agung sekali. Nah, apa hak-hak tersebut? Wa min haqqil marid 'alaina, di antara hak, ya, yang harus kita tunaikan adalah ini dia. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Bagi yang kita share nanti kitab PDF-nya, bagi yang menginginkan kitab PDF-nya silakan menghubungi admin, ya, supaya dikirim kitab PDF ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan sesi kedua, ya. Itu di antara hak-hak orang yang sakit. Taib. Demikian, semoga bermanfaat, dan kami juga menghimbau kepada para jemaah sekalian untuk ikut andil dalam
berlangsungnya dan keberadaan media kita ini semoga terus bisa berkembang, dan tentu butuh dukungan baik moral ya, baik dukungan yang sifatnya juga selain doa adalah juga dukungan fisik ya, berupa dana-dana operasional bagi para tim ya dalam mengedit video dan menyebarkannya. Semoga para jamaah bisa berta'awun. Di akhir ada nomor rekening untuk bisa dikirim ya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.